Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuranita dengan NIM A1S12225. Jadi di sini saya akan mereview kembali materi perkuliahan, yaitu mengenai organisasi, manajemen dan administrasi. Di sini saya akan menjelaskan kembali definisi, manfaat, tujuan dan juga faktor dari organisasi, manajemen dan juga administrasi. Baik, yang pertama yaitu ada namanya organisasi, yaitu organisasi adalah suatu kelompok manusia menjadi kesatuan dengan tujuan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam kegiatan yang terstruktur dan berorientasi pada tanggung jawab, proses kerja dan juga hasil. Nah, setelah definisi kemudian ada tujuan. Nah, tujuan dari organisasi adalah ketika kita bergabung dalam suatu organisasi, seseorang akan mampu mencapai kesejahteraan dan produktivitas anggota organisasinya. Kemudian setelah tujuan ada manfaat. Apa sih manfaat dari organisasi? Jadi manfaat dari organisasi sendiri yaitu pertama, adanya perubahan yang signifikan terhadap wawasan dan memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman. Kemudian organisasi juga sebagai penuntun pencapaian tujuan. Tujuan akan mudah dicapai dan lebih efektif jika organisasi dikelola dengan baik oleh anggotanya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada faktor pembentuk. Faktor pembentuk dari organisasi ini apa? Pertama ada adanya tujuan bersama yang ingin dicapai dalam suatu organisasi. Kemudian adanya kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mewujudkan tujuan tersebut. Kemudian dalam organisasi tentu ada pembagian tugas masing-masing dan adanya kehendak untuk saling bekerja sama. Baik, yang kedua ada manajemen, yaitu manajemen adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang dilakukan oleh setiap organisasi untuk agar bisa mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan juga efisien. Nah, kemudian setelah definisi ada juga tujuan. Nah, tujuan dari manajemen yaitu menentukan suatu strategi yang efektif serta efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian tujuan dari manajemen juga untuk mengevaluasi dan meninjau kembali suatu kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman yang ada dan sebagainya. Kemudian tujuan selanjutnya itu ada untuk memastikan kualitas yang dihasilkan selalu bagus dan sesuai harapan. Kemudian yaitu ada untuk mengembangkan kemampuan karyawan atau anggota organisasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian setelah tujuan yaitu ada faktor yang ada dalam manajemen atau yang harus ada, yaitu pertama tentunya dalam manajemen itu perlu adanya kemampuan dan keahlian. Kemudian adanya pengetahuan, adanya rancangan kerja, kepemimpinan, motivasi, komitmen dan juga lingkungan kerja. Kemudian setelah faktor kemudian ada manfaat. Manfaat dari manajemen sendiri yaitu pertama membantu merancang strategi, kemudian mendapatkan hasil yang maksimal, memudahkan untuk menyajikan kerangka kerja, pengalokasian sumber daya yang efektif, dan juga mendorong tumbuhnya sikap profesionalitas dari setiap anggota organisasi untuk menjalankan perannya masing-masing. Oke, baik, yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu ada administrasi. Administrasi sendiri adalah serangkaian proses pelaksanaan kerja sekelompok manusia, perencanaan, pengendalian, tugas, aktivitas atau kegiatan yang terorganisir guna mengelola dan mengkoordinasikan suatu sumber daya,
informasi, lembaga, sistem, atau organisasi agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi juga bisa diartikan sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara berturut, baik dari dalam maupun dari luar. Kemudian ada tujuan. Apa sih tujuan dari organisasi? Jadi, apa sih tujuan dari administrasi? Tujuan dari administrasi sendiri yaitu yang pertama ada memonitoring atau memantau kegiatan. Kemudian ada menyusun suatu program pengembangan usaha dan suatu kegiatan pengorganisasian. Kemudian ada tujuannya itu untuk mengamankan data atau catatan dan juga membantu segala perencanaan kegiatan agar tercapai. Baik, yang selanjutnya yaitu ada faktor pembentuk organisasi. Yang pertama itu ada rasional dan legal, yaitu keputusan dan tindakan yang diambil pada sesuai aturan dan tahapan atau prosedur yang jelas. Kemudian ada setiap tugas yang dilakukan harus sesuai perencanaan yang ada. Kemudian hal yang dilakukan harus relevan atau dengan alasan yang jelas. Kemudian harus adanya kerjasama dan komunikasi antar anggota yang ada di dalamnya. Dalam administrasi juga memiliki struktur yang jelas. Kemudian diharapkan adanya pengkoordinasian yang terstruktur mengenai suatu hal yang ingin dicapai. Ada manfaat dari administrasi. Jadi manfaat dari administrasi adalah administrasi ini dilakukan agar tercapainya suatu tujuan dalam semua kegiatan yang dilakukan, seperti peningkatan efisiensi dan produktivitas, pengambilan keputusan yang tepat, ketahanan organisasi, peningkatan kualitas kehidupan kerja, ketertiban dan kedisiplinan, serta peningkatan reputasi. Selain itu, administrasi juga bermanfaat untuk setiap kegiatan yang ingin dilakukan agar kegiatan tersebut bisa terlaksana dengan perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan yang matang sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal. Oke, baiklah, mungkin hanya itu review materi perkuliahan yang bisa saya sampaikan kembali yang saya pahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.